Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaannya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, memperlihatkan diri kepada imam merupakan sebuah legitimasi akan kesembuhan dan ketahiran orang sakit. Secara khusus, mereka yang menderita sakit kusta. Maka kemudian Yesus menghimbau orang kusta yang sudah sembuh itu untuk memperlihatkan diri kepada imam. Hal ini bukan berarti bahwa Yesus tidak mempunyai kuasa untuk menyembuhkan atau menyatakan seseorang sembuh. Yesus sadar betul bahwa sosok imam sejatinya adalah mereka yang mempunyai kuasa dan dipercaya oleh umat, karena kuasa dari Allah sendiri untuk menyatakan seseorang telah menjadi tahir. Maka pergi kepada imam bisa jadi diartikan juga pergi kepada Allah, karena Allah hadir dalam sosok para imam. Dan kemudian Yesus juga menyuruh orang itu untuk mempersembahkan kurban
sesuai dengan perintah Musa. Boleh jadi kita melihat bahwa perintah Yesus ini bersifat sangat ritual. Juga seringkali kita menganggap yang ritual itu tidak penting. Namun Yesus hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mendapat rahmat Allah, maka perlu bagi kita untuk mengucap syukur. Dan Musa telah mengatur ritus mengucap syukur itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memperingati orang yang sudah sembuh itu untuk jangan memberitahukan kepada siapapun terlebih dahulu, melainkan pergi kepada imam dan mempersembahkan kurban. Kita pun harus mengingat hal ini dengan baik, bahwa bersyukur kepada Tuhan adalah hal utama yang harus kita lakukan ketika kita mendapati rahmat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber rahmat kehidupan, kami benar-benar menyadari bahwa segala yang baik yang terjadi dalam hidup kami adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami senantiasa ingat untuk datang kepadamu, seraya mengucap syukur atas segala rahmat yang Engkau berikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.